Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam, channel yang akan membisikkan kisah-kisah kelam, ritual terlarang, dan rahasia yang tak boleh diungkap saat malam datang. Jangan pernah remehkan rasa iri seorang saudara, karena terkadang rasa iri itu bisa berubah menjadi perjanjian paling mengerikan dengan setan. Di balik sepiring nasi goreng yang lezat dan wangi semerbak, siapa sangka ada darah dan nyawa yang menjadi bumbunya. Kisah ini datang dari sebuah warung kecil di pinggiran kota Tegal, tentang seorang wanita bernama Sariem, pemilik warung nasi goreng yang dulu sepi, nyaris bangkrut. Sampai akhirnya, ia dan suaminya melakukan sesuatu yang tak bisa dibatalkan setelah dimulai. Demi warung yang ramai, mereka membuat perjanjian pesugihan dengan syarat satu nyawa setiap tahun selama 25 tahun. Dan tumbal terakhir adalah darah dagingnya sendiri. Nyalakan lampu atau biarkan gelap menemanimu, karena malam ini kamu akan mendengar cerita yang tak hanya membuat merinding, tapi juga mungkin membuatmu tak lagi percaya pada warung nasi goreng di pinggir jalan. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapkan mentalmu. Karena ini bukan sekadar cerita, ini peringatan dari kota Tegal. Inilah tumbal terakhir nasi goreng Ibu Sariem. Sudah hampir 3 tahun aku buka warung nasi goreng di pinggir Jalan Adiwerna, kota Tegal. Letaknya strategis, dekat dengan perempatan lampu merah, tak jauh dari SPBU dan sekolahan. Waktu pertama kali buka, aku yakin, sumpah aku yakin, warung ini bakal ramai. Aku bisa masak. Resepnya turun-temurun dari almarhumah ibu. Sarto, suamiku, bantuin bagian minuman dan cuci piring. Kami kerja keras dari pagi belanja ke pasar, siang nyiapin bahan, malam jualan sampai larut. Tapi kenyataan itu pahit, seperti kecap basi yang lupa ditutup. Warung kami sepi, kadang cuma laku 2 porsi, pernah juga 0. Ya 0, tidak ada pembeli, sama sekali. Padahal aroma nasi gorengku sedap, minyaknya selalu baru, telur dadarnya lebar. Tapi orang-orang tetap memilih makan di warung kakakku, Bu Karsi, di ujung jalan. Karsi, kakakku yang sejak dulu selalu menang. Sejak kecil, dia selalu lebih dulu disayang orang. Lebih cantik, lebih pintar, dan sekarang, lebih laku jualannya. Warungnya ramai terus, kadang pelanggan sampai duduk di trotoar. Bahkan kalau aku lewat, kadang dia senyum sinis. Senyum yang seolah bilang, "Kasihan Yem, nasi gorengmu kalah saing." Apa salahku? Apa kurangnya aku? Aku kerja siang malam. Sarto juga banting tulang, tapi kami tetap kalah. Dibilang rezeki belum datang, aku mulai ragu. Apa benar ini soal rezeki? Atau ada yang tidak terlihat di balik semua ini? Malam itu aku duduk sendirian di bangku warung. Sarto lagi beli gas di ujung gang. Angin malam di Tegal biasanya hangat, tapi malam itu aneh. Dingin, sunyi. Lampu jalan redup, hanya suara nyamuk dan dengung motor sesekali melintas. Aku mengaduk nasi goreng di atas wajan kosong, sekadar mengisi waktu. Hanya suara ces-ces minyak menyentuh besi yang menemaniku. Tiba-tiba seorang laki-laki tua datang. Tubuhnya kurus, bajunya kumal, dan topi caping menutupi hampir separuh wajahnya. Tapi yang paling aneh, dia tak berjalan seperti orang kebanyakan. Langkahnya lambat, nyaris tanpa suara. Nasi goreng 1 pakai telur, pedas, katanya pelan, tapi jelas. Aku langsung bangkit, memasak seperti biasa. Tapi dari ekor mata, aku tahu dia terus menatapku. Wajahnya tak ku kenal, bukan orang sekitar sini. Tapi entah kenapa aku tak merasa takut. Yang aku rasakan justru penasaran. Setelah ku serahkan pesanannya, dia makan perlahan, mengunyah sambil menatap kosong ke arah tungku. "Sepi ya?" katanya. Tiba-tiba, aku tak langsung menjawab. Lalu pelan aku mengangguk. "Iya Pak, sudah biasa." Dia menghela napas. Kota Tegal ini memang keras. Yang kuat bertahan, yang lemah hilang sendiri. Aku tersenyum pahit. Saya cuman ingin dagangan saya ramai. Itu saja. Dia menatapku dalam-dalam. Bola matanya putih, seperti mata orang yang sudah lama tak melihat cahaya. "Kau bisa mendapatkannya.
Tapi rezeki itu kadang harus ditebus dengan sesuatu. Aku diam. Hati kecilku mulai waspada. Tapi mulutku malah bertanya, "Sesuatu apa, Pak?" Dia menyisipkan tangannya ke dalam kantong bajunya, lalu mengeluarkan secarik kertas kuning tua. Dilipat rapi tapi bau, kemenyan tercium kuat darinya. "Kalau kau benar-benar ingin warungmu ramai, datanglah ke tempat ini. Malam Jumat Kliwon, lewati jembatan kecil di pinggir hutan dekat Duku Singkil. Di sana kamu akan bertemu jawabannya." Aku tak langsung menerima kertas itu, tapi dia meletakkannya begitu saja di meja, lalu bangkit, meninggalkan warung tanpa sepatah kata pun. Bayangannya lenyap di antara kabut malam yang tiba-tiba turun. Saat aku membuka kertas itu, tertulis hanya satu kalimat dan satu titik koordinat. Rezeki harus dibuka dengan darah. Aku mendadak merinding, tapi bagian terdalam dari diriku merasa tertarik. Malam itu aku tidak tidur. Pikiran ini terus berputar. Tentang warung yang selalu sepi. Tentang senyum sinis Karsi. Tentang masa muda yang terbuang hanya untuk jadi adik dari yang sukses. Pagi harinya aku ceritakan semua ke Sarto. Awalnya dia marah. Dia bilang itu gila. Tapi setelah lama diam, dia hanya bertanya, "Kamu yakin mau ke sana?" Aku tak menjawab. Tapi sorot mataku cukup menjelaskan semuanya. Hari yang ditentukan tiba. Malam Jumat Kliwon. Langit mendung tapi tidak hujan. Kami naik motor melewati jalan-jalan kecil menuju pinggiran Tegal, ke arah barat, dekat kawasan kebun jati dan pemakaman tua. Jembatan kecil yang disebut di kertas itu kami temukan dengan mudah. Di bawahnya sungai kecil mengalir perlahan, tapi suasananya seperti dari dunia lain. Kabut mulai turun saat kami sampai di persimpangan tanah berbatu, dengan pohon besar berdiri di tengahnya. Daunnya tak bergerak. Angin seperti berhenti di tempat ini, dan di bawah pohon itu ada batu besar dengan kendi tua berlumut di atasnya. Disitulah kami menunggu, sampai suara langkah muncul dari dalam kabut. Suara yang pelan tapi berat, seperti langkah seseorang yang membawa beban dosa bertahun-tahun. Orang tua itu muncul kembali, tapi kali ini matanya benar-benar kosong. Dan saat dia bicara, suaranya lebih dingin dari malam Tegal yang paling sunyi. "Kalau kalian benar-benar ingin warung itu hidup, kalian harus serahkan nyawa sebagai gantinya." Deg, kata-katanya menggantung di udara. Dan saat aku menatap Sarto, aku tahu dia juga tahu. Kami tak akan bisa mundur lagi. Malam itu, Tegal benar-benar asing buatku. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak muda nongkrong, suara angkot, motor meliuk, semua lenyap di telan kabut. Seolah kota ini sedang menahan napas. Seolah malam ini bukan milik manusia. Motor tua, kami berhenti di sebuah jalan tanah yang hanya diterangi cahaya rembulan setengah. Di depanku, persimpangan 3 terbentang. Kanan ke kebun jati, kiri ke sungai kecil yang gelap, dan lurus ke sebuah pohon besar, berdiri menjulang seperti penjaga batas antara dunia. Pohon itu bukan pohon biasa. Akar-akarnya keluar dari tanah seperti tangan. Batangnya lebar, kulitnya hitam legam, dan dari cabang tertinggi ada sesuatu yang menggantung. Aku tak berani melihat jelas. Tapi angin yang bertiup membawa aroma amis, seperti darah lama yang sudah mengering. Di bawah pohon, batu besar berlumut dan kendi tua masih berada di tempat yang sama seperti semalam. Dan di belakangnya dia muncul lagi. Orang tua bercaping itu. Tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Bola matanya putih seluruhnya. Tapi senyumnya tetap sama. Tipis, tenang. Seperti seseorang yang tahu akhir cerita sebelum cerita itu dimulai. "Kalian sudah datang," katanya datar. "Dan kalian tidak bisa kembali." Aku menelan ludah. Tapi dalam hati aku sudah siap. Aku sudah terlalu lama kalah. Terlalu sering jadi bayangan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Sarto pelan. Si orang tua mengeluarkan pisau kecil dari lipatan sarungnya. Gagangnya dari tulang dan bilahnya hitam legam. "Lukalah jari kalian. Campurkan darah kalian dalam kendi. Itu tanda ikatan. Mulai malam ini kalian bukan lagi orang biasa." Aku dan Sarto saling pandang. Tak ada kata. Hanya isyarat. Aku tahu dia siap. Dan aku pun begitu. Dengan tangan gemetar, aku menggores ujung jariku. Sakitnya tak seberapa,
Tapi ketika darahku jatuh ke dalam kendi, angin mendadak menderu. Daun-daun kering beterbangan. Langit mendung terbelah sejenak dan aku merasa dunia melihat kami. Sarto menambahkan darahnya. Ketika dua tetes itu bercampur, kendi mulai bergetar sendiri. Dari dalamnya muncul asap hitam yang melingkar-lingkar seperti ular. Mulai sekarang, suara si orang tua semakin berat. Warung, kalian akan selalu ramai. Orang-orang akan datang bahkan dari tempat yang jauh. Tapi rezeki ini bukan cuma milik kalian. Dia berhenti, menatap kami dalam-dalam. Kalian harus memberi 1 nyawa setiap tahun, 1 jiwa manusia. Sebagai tumbal, dunia serasa berhenti berputar saat itu. Kabut makin tebal, angin hilang. Malam seperti menggantung di antara keputusan kami. Kalau tidak, tanya Sarto. Kalau tidak, jawab si tua itu, warung kalian tetap ramai. Tapi yang datang bukan manusia. Dan kalian akan memasak selama-lamanya. Bahkan setelah mati. Aku merinding. Tapi yang aneh, aku tidak takut. Justru aku merasa seperti terlahir kembali. Akhirnya, aku memegang kendali atas nasibku sendiri. Aku sudah terlalu lama hidup dari sisa-sisa. Sekarang waktunya aku mengambil bagian yang utuh. Kami terima, aku berkata tanpa ragu. Si orang tua mengangguk pelan. Lalu dia menyodorkan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga dan tengkorak. Buka ini hanya saat kalian kembali ke warung. Di dalamnya akan ada petunjuk siapa tumbal pertama. Malam itu kami pulang tanpa bicara. Hanya suara motor tua dan napas kami yang memburu. Jalanan kota Tegal terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi aku tahu dunia kami sudah berubah. Begitu sampai di warung, aku langsung masuk ke dapur. Tanganku gemetar saat membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada satu benda saja. Selembar foto anak laki-laki usia belasan, memakai jaket merah. Tak ada nama. Tapi di balik fotonya tertulis tulisan tangan yang kasar. Tumbal pertama. Sebelum purnama ke-13, aku dan Sarto hanya saling pandang. Aku tak tahu siapa anak ini. Tapi malam belum usai. Karena beberapa jam kemudian, saat kami hendak menutup warung, warung kami ramai. Seolah Tegal bangun di tengah malam hanya untuk makan nasi goreng. Motor-motor parkir di pinggir jalan. Orang-orang datang tanpa kami kenal. Bahkan ada yang bilang, entah kenapa saya mimpi makan nasi goreng di sini. Bangun-bangun langsung ke sini, rasanya nggak bisa nunggu besok. Ada yang datang dari Slawi, ada yang dari Margasari, ada pula yang ngaku dari Pemalang, katanya sampai bela-belain naik mobil jam 2 pagi, dan semuanya makan lahap. Tapi yang paling aneh dan membuat darahku beku adalah anak laki-laki yang berdiri diam di sudut warung. Jaket merah, sama persis seperti di foto. Tapi wajahnya pucat. Tak bicara, tak makan, hanya menatapku. Aku mau panggil dia, tapi dia sudah hilang. Begitu saja, seolah tak pernah ada. Sarto bilang, "Yem, jangan ragu sekarang. Kita sudah pilih jalan ini." Aku tak menjawab, tapi aku tahu besok pagi kami harus mulai mencari siapa anak itu. Karena purnama ke-13 akan datang lebih cepat dari yang kukira. Orang-orang bilang waktu bisa menyembuhkan luka, tapi buatku, waktu justru mengajarkan cara membunuh dalam diam. Setahun pertama setelah perjanjian itu, warung kami meledak. Bukan dalam arti sebenarnya tentu, tapi ledakan rezeki. Pembeli datang tak berhenti dari subuh sampai dini hari. Nasi gorengku jadi bahan cerita, katanya rasanya beda. Katanya wanginya bikin orang terbayang-bayang. Katanya bisa bikin ketagihan. Malam itu setelah anak berjaket merah muncul dan menghilang dari warung, kami mulai mencari. Tak butuh waktu lama. Ternyata dia anak dari pedagang pisang keliling, namanya Wahyu. Sering main ke sekitar perempatan, kadang bantu-bantu di warung tetangga. Anak baik, kata orang-orang. Polos. Dan di malam ke-14 setelah purnama, kami menemukan Wahyu tergelincir ke dalam selokan besar di ujung gang.
Lehernya patah, mati di tempat. Orang-orang bilang itu kecelakaan. Takdir. Tapi aku dan Sarto tahu, itu bukan sekadar nasib. Itu bagian dari janji. Janji yang sudah kami tulis dengan darah kami sendiri. Setiap tahun, hal yang sama berulang. Selalu ada kotak kayu. Itu muncul entah dari mana. Di dalamnya selalu ada foto. Kadang anak muda, kadang orang tua. Pernah juga seorang bayi. Kami tak pernah memilih. Kami hanya menerima. Dan setiap nama, setiap wajah, selalu diikuti kematian misterius, kecelakaan, jatuh dari jembatan, tersengat listrik. Bahkan pernah satu orang terbakar dalam mobil yang tiba-tiba meledak di SPBU dekat warung kami. Orang-orang bilang, itu kutukan. Tapi buat kami, itu syarat. Kami tak pernah membunuh dengan tangan kami sendiri. Tapi kami tahu, kami adalah penyebabnya. Dan itu lebih berat dari pisau manapun. Tahun-tahun berlalu, warung kami makin besar. Sekarang sudah jadi 2 lantai. Ada pegawai, ada kasir. Bahkan banyak mahasiswa dari luar kota yang mampir, katanya, kalau ke Tegal wajib makan nasi goreng Bu Saryam. Hah, siapa sangka. Dulu aku cuma istri penjual kue. Basah, sekarang aku punya 3 motor, 1 mobil dan deposito. Tapi di balik semua itu, aku tak pernah tidur nyenyak. Karena tiap malam Jumat Kliwon, entah jam berapa selalu ada suara langkah kaki menuju pintu dapur. Dan ketika kubuka, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin, dan kadang bau amis yang samar-samar. Itu peringatan bahwa waktu tak bisa dilawan. Sarto pun mulai berubah. Dia lebih pendiam. Kadang duduk sendiri di belakang warung, ngerokok sampai puntungnya habis semua. Pernah dia tanya padaku, "Yam, kita ini dosa nggak sih?" Aku jawab pelan, kalau dosa rezeki kita nggak mungkin segede ini. Tapi dalam hati, aku sendiri tak yakin. Sampai akhirnya, tahun ke-25 tiba. Kami pikir, pesugihan ini akan berjalan terus. Tapi ternyata, ada harga yang lebih mahal. Malam. Itu saat aku pulang dari pasar induk, ada kotak kayu di atas meja dapur, seperti biasa. Tapi kali ini, lebih besar dari biasanya. Dan lebih berat. Aku buka perlahan. Di dalamnya, bukan hanya foto, ada sehelai kain putih. Dan liontin kecil berbentuk kupu-kupu. Jantungku nyaris berhenti. Itu milik Karsi, kakakku, orang yang paling aku benci, dan orang yang paling aku cemburui sepanjang hidupku. Sarto datang menghampiri, lalu berhenti di belakangku. Dia lihat isi kotak itu. Lama. Tak bicara. Lalu dia tanya lirih, "Ini terakhir?" Aku mengangguk. Kayaknya begitu. Kita sudah masuk tahun ke-25. Ini tumbal penutup. Sarto duduk pelan. Mukanya pucat. "Karsi itu kakakmu, Yem." Aku mendengus. Dia juga yang dulu selalu ngejek aku. Dia yang bikin aku kecil. Terus, sekarang, waktunya dia yang tahu rasanya kalah. Tapi di balik amarah itu, ada sesuatu yang lain. Perasaan yang selama ini kutekan selama 2 dekade. Perasaan takut, karena aku tahu pesugihan bukan cuma soal nyawa. Ini soal siapa yang akan jadi penghabisan. Aku tak tahu, kalau ternyata tumbal terakhir juga berarti pembuka kutukan baru. Malam, makin pekat. Warung sudah tutup, Sarto di depan menyalakan dupa. Aku di dapur, menatap liontin Karsi yang tergeletak di atas meja. Suaranya tiba-tiba muncul di kepalaku. Suara tawa masa kecil. Suara saat kami berbagi nasi bungkus sepulang sekolah. Air mataku menetes, tapi tangan ini tak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Malam itu aku berangkat sendiri ke rumah Karsi di gang sebelah. Bawa nasi goreng dalam bungkusan rapi. Katanya dia sakit. Katanya sendirian. Aku tahu, ini jalannya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, tak ada yang menjawab. Aku tunggu. 10 menit, 15 menit, lalu perlahan pintu terbuka sendiri. Rumah gelap, bau dupa menyengat, dan di tengah ruang tamu ada liontin kupu-kupu yang sama, tergantung di tali rafia merah, mengayun pelan, dan di bawahnya sebuah foto. Wajahku sendiri.
Dunia runtuh. Jantungku berhenti berdetak. Suara di belakangku berbisik. Tumbal terakhir adalah kau sendiri. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumah Karsi. Nafasku terputus, badanku gemetar. Liontin kupu-kupu itu menggantung tepat di depan wajahku, bergoyang pelan seperti sedang mengejek, dan foto yang tergantung di bawahnya, wajahku sendiri, dicetak hitam putih. Mulutku di foto itu dicoret dengan tinta merah. Mata kanan sobek, entah dengan pisau atau kuku. Itu bukan pesan, itu vonis. Langkah kaki pelan terdengar dari dalam rumah. Lalu muncul sosok Karsi, tapi dia berbeda. Rambutnya acak-acakan, matanya merah membengkak. Di wajahnya tak ada marah, tak ada heran. Hanya lelah. Kamu datang juga akhirnya, Yem, katanya lirih. Aku ingin marah, ingin membela diri. Tapi mulutku kering. Suaraku lenyap di tenggorokan. Kamu kira aku nggak tahu dari dulu? Tiap tahun ada orang hilang. Tiap tahun ada yang mati aneh. Dan warungmu makin ramai, makin kaya. Kau pikir aku buta? Dia melangkah pelan ke arahku. Aku tahu sejak tahun ke-10, tapi aku diam. Aku masih menganggap kamu adikku. Tapi sekarang, kamu minta aku jadi tumbal terakhir? Mataku panas. Aku mau bilang bukan aku yang milih. Bahwa semua itu ditentukan si makhluk di persimpangan. Tapi lidahku berat. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu. Aku membiarkan ini semua terjadi. Karsi, aku... Tangannya terangkat. Sudah, jangan. Dia menunjuk ke meja kayu di pojok ruangan. Di atasnya ada benda yang familiar. Kotak kayu pesugihan. Aku juga dipanggil, kata Karsi pelan. Tapi bukan untuk jadi korban. Tapi untuk menutup semua ini. Kamu bukan tumbal terakhir, Yem. Kamu adalah penutup ritual. Aku mundur, tubuhku terasa ringan. Seperti rohku sudah setengah lepas. Sudah 25 tahun, Yem. Dan tahu apa yang terjadi setelahnya? Tumbal terakhir bukan hanya harus mati, tapi harus mengganti posisi pemberi pesugihan. Aku tak paham. Dia melanjutkan. Kamu akan jadi penjaga persimpangan itu. Menggantikan makhluk yang dulu memberimu perjanjian. Dunia runtuh di sekitarku. Ruang tamu berputar. Rasanya seperti ditelan tanah. Aku akan jadi dia? Orang tua bercaping itu? Aku akan hidup, atau mati, atau entah apa, di bawah pohon itu, menunggu orang-orang baru yang lapar akan kekayaan, menawarkan rezeki dengan harga jiwa. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Kenapa? Dia, si tua itu, selalu tampak tenang. Kenapa dia tahu semuanya? Karena dulu, dia juga manusia. Dulu, dia juga mungkin seperti aku. Dan kini, giliranku tiba. Aku tak ingat jelas bagaimana aku keluar dari rumah Karsi malam itu. Yang aku tahu, aku sudah berdiri di jalan tanah menuju persimpangan. Langkahku berat, tapi tak bisa berhenti. Seperti ada tali tak terlihat yang menarik tubuhku. Sarto tak ada di rumah saat aku kembali tadi. Mungkin dia sudah tahu. Mungkin dia memilih pergi, atau mungkin dia juga bagian dari ini semua. Aku tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Langkahku terhenti di depan pohon itu. Masih sama seperti dulu, akar-akar mencuat, batang hitam menjulang. Tapi kali ini, ada satu perbedaan. Ada bayangan manusia berdiri di bawahnya. Tapi bukan si caping, bukan makhluk tua. Bayangan itu, aku sendiri. Aku melihat diriku sendiri dengan wajah lelah, mata cekung, dan kulit yang memucat perlahan. Suaranya keluar dari pohon, bukan dari mulut. Waktumu sudah habis, Saryam. Rezeki sudah lunas, sekarang giliranmu memberi. Tiba-tiba tanah retak, angin berhembus keras, suara orang tertawa bercampur jeritan. Daun-daun terbang. Dunia seperti menolak kehadiranku, atau mungkin sedang menerimaku sebagai bagian dari nerakanya. Tanganku terangkat sendiri. Kakiku berjalan mendekat ke bawah pohon dan aku sadar, aku sudah tak hidup, tapi juga belum mati. Aku berada di antaranya. Di antara dunia manusia dan dunia para pemakan tumbal.
Kini aku berdiri di bawah pohon itu setiap malam, menunggu. Kadang ada yang datang, orang muda, ibu rumah tangga, atau pengusaha gagal. Mereka datang dengan harapan. Aku tak bicara banyak, cuma tawarkan satu hal. Warungmu bisa ramai, rezekimu bisa deras, tapi setiap tahun ada yang harus kau beri. Dan ketika mereka mengangguk, aku serahkan kotak kayu itu. Kotak yang kini berisi cerita lamaku, foto-foto lama, darah yang mengering, dan kutukan yang tak pernah bisa ditebus. Warung Saryam kini tinggal kenangan. Di Tegal, orang bilang pemiliknya hilang misterius. Tak ada yang tahu kemana, tapi warungnya kadang masih buka. Katanya dijalankan oleh seseorang yang tak pernah terlihat wajahnya. Dan nasi gorengnya masih terlalu enak untuk dinalar. Kota Tegal, tahun-tahun setelahnya, warung nasi goreng Bu Saryam kini tinggal cerita. Tak ada lagi spanduk bergambar wanita setengah baya tersenyum dengan taburan bawang goreng. Tak ada lagi bau nasi goreng menyengat saat malam turun. Warung itu sekarang gelap, tertutup terpal sobek. Tapi, anehnya, kadang masih ada yang melihat lampunya menyala. Jam 2 malam aku lihat ada yang masak, kata seorang pengemudi ojek online. Tapi pas ku dekat gak ada siapa-siapa. Pernah ada yang masuk, katanya pengen beli nasi goreng legendaris, kata warga sekitar. Tapi dia keluar, diem aja, matanya kosong, gak mau ngomong sampai sekarang. Warung itu seperti hidup sendiri, seperti tak butuh penjaga. Tapi setiap orang Tegal tahu, jangan pernah deket-deket warung itu kalau malam Jumat Kliwon. Karena kadang ada suara tumisan, kadang ada bau bawang putih gosong, dan kadang ada suara perempuan dari dalam dapur berbisik, warung ini gak pernah tutup. Dan di sudut paling tua kota Tegal, di bawah pohon besar yang tumbuh miring ke arah jalan, ada satu persimpangan yang nyaris tak dilalui orang. Tapi bagi mereka yang putus asa, yang ingin warungnya laku, tokonya ramai, rezekinya deras, mereka tahu jalan ke sana. Mereka tahu harus bawa apa, segenggam nasi putih, dan secuil hatinya yang masih waras. Dan ketika mereka tiba, sosok perempuan tua itu sudah menunggu, tak bicara, hanya menyodorkan kotak kayu, kotak pesugihan. Dan ketika kau membukanya, kau akan tahu bahwa semua harga bisa dibayar, kecuali satu, ketenangan. Karena setelah itu, kau tak akan pernah bisa tidur. Nyenyak lagi, kau tak akan pernah makan dengan tenang lagi. Dan setiap malam akan ada bisikan, tahun depan, siapa yang harus kau beri? Kadang kita pikir, kesuksesan adalah hasil kerja keras. Tapi ada kalanya, kesuksesan itu berlumur darah. Dan nasi goreng yang kau makan, bukan sekadar nasi dan kecap manis, tapi nasi yang disiram oleh doa orang yang telah kau tumbalkan. Jadi lain kali, kalau kamu makan di warung kaki 5 yang terlalu ramai, terlalu enak, terlalu murah, cobalah tengok sekeliling. Mungkin kamu sedang duduk di warung milik seseorang yang dulu pernah datang ke persimpangan itu. Dan kini, gilirannya membayar. Terima kasih telah mendengarkan cerita. Malam ini hanya di Bisikan Tengah Malam. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah horor terbaru setiap minggunya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan ketika kami kembali membisikkan kengerian ke dalam malam tenangmu. Punya cerita horor atau pengalaman mistis pribadi? Kirim ke kami melalui email yang ada di deskripsi, dan ceritamu bisa kami angkat di episode berikutnya. Dan ingat, jangan percaya semua warung sepi itu karena nggak enak. Bisa jadi, mereka masih belum menyerahkan tumbal tahunannya.